Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kita semua tahu lah ya, sering banget dengar strategi keren, brilian gitu. Tapi pas dijalankan kok malah gagal total. Pernah ngalamin nggak? Sering banget itu. Rasanya kayak ada gap gitu ya, antara rencana bagus di atas kertas sama kenyataan di lapangan. Jauh banget kadang. Nah, hari ini kita mau coba telusuri nih, pakai beberapa sumber, termasuk panduan dari HBR, gimana sih perusahaan-perusahaan top itu menjembatani jurang ini. Misinya yaitu bongkar pendekatannya. Betul. Dan yang menarik nih, dari sumber-sumber ini, solusinya tuh seringkali bukan bikin rencana yang lebih kaku, malah sebaliknya. Oh ya? Gimana tuh? Justru prosesnya yang lebih dinamis, lebih hidup. Jadi strategi itu dilihat bukan kayak cetak biru final yang saklek, tapi lebih sebagai hipotesis awal gitu. Sesuatu yang perlu dites. Wah, menarik. Hipotesis awal ya. Oke, jadi inti yang mau kita bedah itu prinsip. Uji dan pelajari, lalu uji lagi. Sip. Mari kita mulai dari masalah umumnya dulu deh. Boleh. Kan seringnya gini, ada pemisahan tegas ya. Pimpinan bikin strategi, terus tim di bawah ya tinggal jalanin aja. Kaku banget. Iya, kayak terpisah gitu dunianya. Nah, kedengarannya sih logis ya. Tapi masalahnya, dunia kan cepet banget berubah. Rencana kaku gitu malah jadi kayak apa ya, belenggu gitu. Straight jacket istilahnya. Bener banget. Jadi susah gerak, susah adaptasi. Contohnya banyak kan, kayak Polaroid yang telat banget respons era digital, atau ada juga kasus kayak VJ, Wells Fargo, itu sinyal bahaya dari lapangan diabaikan kelamaan. Betul. Data penolakan atau masalah di lapangan nggak didengerin. Ujung-ujungnya eksekusi yang jadi kambing hitam. Dibilang nggak becus jalanin. Padahal mungkin strateginya yang dari awal udah perlu ditweak, perlu disesuaikan gitu. Nah, persis. Disinilah pentingnya geser cara pandang. Anggap aja strategi awal itu hipotesis terbaik kita saat ini. Oke, hipotesis terbaik sementara ya. Iya. Nah, dengan begitu, eksekusi itu bukan lagi cuma jalanin perintah, tapi jadi semacam laboratorium. Tempat kita belajar langsung. Laboratorium pembelajaran. Suka istilahnya. Sumber-sumber kita ini nekenin banget. Baik strategi maupun eksekusi, itu pasti ada celahnya. Nggak ada yang sempurna. Tapi, justru dari situ bisa muncul perbaikan, malah inovasi. Jadi, gagal di awal itu nggak apa-apa ya? Justru itu data berharga. Lihat aja YouTube deh. Siapa sangka itu awalnya mau dibikin situs kencan video. Hah? Serius? Baru tahu saya. Serius. Tapi mereka lihat respons pasar, belajar, terus berani putar haluan. Hasilnya ya kita tahu sendiri sekarang. Oke, paham. Konsepnya jelas. Strategi itu hipotesis, eksekusi itu belajar. Tapi gimana cara praktisnya nih menerapkan uji dan pelajari ini? Nah, ada beberapa cara konkret nih yang dipakai perusahaan-perusahaan jagoan. Salah satunya pakai siklus perencanaan yang lebih pendek. Nggak usah panjang-panjang, tapi adaptif. Banyak eksperimen kecil. Siklus pendek dan adaptif ya, kayak agile gitu ya, pendekatannya. Mirip-mirip ke arah sana. Terus ada juga pendekatan namanya Act, Learn, Build. Atau kalau di Indonesia ini ya, bertindak, belajar, bangun gitulah. Gimana tuh maksudnya? Intinya, ambil langkah kecil dulu. Coba aja. Terus, lihat hasilnya secara jujur. Apa yang oke, apa yang enggak, kenapa. Nah, dari pembelajaran itu, baru deh bangun langkah berikutnya. Jadi nggak langsung lompat jauh ya? Betul. Ini ngurangin risiko banget. Contohnya Clorox waktu launching produk ramah lingkungan. Mereka bertahap. Atau Babson College, tes pasar dulu sebelum buka cabang baru. Selain siklus pendek dan act, learn, build, ada lagi? Ada. Pakai pilot project atau eksperimen kecil-kecilan yang cepat. Buat ngetes asumsi atau cara kerja baru. Risikonya kecil kan kalau skalanya mini? Kayak tes ombak gitu ya? Bisa dibilang gitu. Atau ada juga konsep Rapid Results Initiatives. Ini proyek jangka pendek, fokusnya dua. Capai hasil yang kelihatan, sekaligus belajar sebanyak mungkin dari lapangan. Wah, double ya tujuannya. Ada contohnya? Ada contoh menarik soal tim susu di Nicaragua. Awalnya mereka ditugasin naikin kuantitas susu, tapi pas turun coba intervensi awal, mereka malah nemu masalah utamanya itu kualitas susu yang jelek. Oh, jadi bukan jumlahnya ya? Bukan, karena kualitas jelek, harga jualnya jatuh. Nah, begitu tahu itu, mereka langsung adaptasi, ubah fokus ke perbaikan kualitas.
Itu contoh adaptasi cepat berdasarkan temuan lapangan. Keren banget. Nah, ngomongin contoh, yang paling jelas soal uji dan pelajari, lalu uji lagi ini kayaknya Caesars Entertainment ya? Ah iya, itu contoh klasik banget. Mereka kan nggak asal bikin promosi gede-gedean. Gimana caranya mereka? Mereka tes dulu macam-macam ide promosi, tapi skalanya kecil, di beberapa lokasi aja. Terus datanya dianalisis bener-bener, mana nih yang works, mana yang nggak. Detail banget ya analisanya. Iya, yang berhasil baru deh diperluas skalanya. Yang gagal, ya udah stop aja cepat, nggak buang-buang sumber daya. Itu disiplinnya luar biasa. Disiplin dan jujur ya, kayaknya kuncinya. Tepat, harus jujur sama hasil tesnya. Kayak pegolf pro aja, dia butuh pelatih kan buat ngasih tahu ayunannya tuh sebenarnya gimana, bukan rasanya gimana. Haha, iya juga ya. Persepsi kita suka beda sama kenyataan. Makanya perlu mekanisme evaluasi yang jujur. Salah satu alat bagus itu namanya After Action Reviews atau ARR. Ini bukan rapat biasa ya. Bedanya apa? Ini sesi terstruktur buat nanya, rencananya apa sih? Terus yang beneran kejadian gimana? Kok bisa beda? Dan paling penting, pelajarannya apa nih buat ke depan? Jadi fokus ke pembelajaran buat langkah selanjutnya ya. Oke, kalau kita rangkum nih, apa aja sih manfaat utama dari pendekatan uji dan pelajari ini? Manfaatnya banyak loh. Pertama, jelas banget, ini menjembatani gap strategi eksekusi tadi. Keduanya jadi nyambung. Oke, yang pertama itu. Terus? Kedua, ya pasti ningkatin peluang sukses. Kan kita jadi bisa adaptasi cepat kalau ada perubahan atau temuan baru. Nggak kaku. Masuk akal. Ketiga, eksekusi jadi terasa lebih ringan. Fokusnya kan ke langkah kecil berikutnya yang udah divalidasi, bukan ngejar rencana jangka panjang yang mungkin udah nggak relevan. Jadi lebih fokus ke next step ya? Betul. Dan keempat, ini bagus banget buat bangun kemampuan baru di organisasi. Secara bertahap, iteratif. Kayak contoh Rich Products, mereka jadi punya kapabilitas baru justru dari tim-tim uji cobanya itu. Sip, jelas banget ya sekarang. Jadi kunci ngatasin jurang strategi eksekusi itu ternyata bukan di rencana awal yang sempurna banget. Bukan, tapi lebih ke gimana kita bisa gabungin mikir sama bertindak lewat siklus tes dan belajar yang jalan terus. Soal kelincahan, adaptasi, ngerin, dan belajar darinya, itu bisa jadi sumber insight strategis yang, wah, nggak ternilai harganya. Keduanya harus jalan bareng ya. Strategi dan eksekusi itu satu kesatuan siklus. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih buat Anda yang dengerin, coba deh pikirin sebentar. Gak peduli peran Anda apa. Ada nggak sih satu eksperimen kecil atau satu putaran feedback yang bisa Anda coba masukin ke kerjaan atau rencana Anda minggu ini? Gimana caranya Anda bisa mulai ngetes asumsi dan belajar lebih cepat? Sekecil apapun itu.